hati untuk menghadap Tuhan dalam doa, terutama dalam ibadat sabda, ibadat syukur, ibadat pujian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapa, Mama, saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini saya undang kita semua untuk merenungkan sabda Allah. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk bersama-sama mengikuti ibadat ini. Dalam bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, mengisahkan kepada kita tentang hukum yang terutama, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Oleh karena itu, di awal ibadat ini kita ingin sejenak menyesali dosa dan kesalahan kita, seraya mohon ampun daripadanya. Doa tobat. Tuhan yang merahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab betapa Engkau hukum, terutama aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosa dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak perbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanlah aku orang berdosa ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu berkat rahmat yang kami terima sampai saat ini. Bukalah pintu hati kami agar kami mampu meresapi sabda-Mu sebagai terang dan teladan hidup kami. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan bacaan. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
singkat saya beri judul renungan saya pada malam hari ini adalah mengasihi sebagai satu keluarga. Bapa dan Mama, adik kakak yang terkasih, dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi, manakah hukum yang terutama? Pertanyaan ini adalah pertanyaan cobaan kepada Yesus. Apakah Yesus benar-benar menjawab dengan baik atau tidak? Karena pertanyaan yang dilontarkan oleh orang Farisi adalah pertanyaan untuk mencelakakan Yesus atau menjatuhkan Yesus. Jawaban Yesus yakni, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Fondasi atau dasar kehidupan Kristen ialah kasih. Dikatakan demikian karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan berlimpah kasih setianya. Kasih menjadi motif tertinggi bagi orang Kristen dalam menjalankan hidupnya. Iman, pengharapan, dan kasih itu adalah fondasi hidup. Namun yang lebih besar dari ketiganya ialah kasih. Yesus mengatakan kedua hal demikian karena orang-orang Farisi hanya mementingkan dirinya sendiri dibanding melihat kebersamaan atau melihat duka orang lain. Mereka lebih mementingkan hukum Taurat daripada melihat sesamanya yang menderita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah hukum yang terutama dan pertama. Bila kita mengasihi Allah, maka sangatlah mudah kita mengasihi sesama. Dalam keluarga banyak sekali ungkapan kasih yang kita lakukan. Pada malam hari ini juga adalah salah satu ungkapan kasih kepada saya, terutama Bapak dan Mama hadir untuk mengikuti ibadat sabda untuk tugas saya. Itu juga sebagai ungkapan kasih. Kunjungan dari Mama Sabina datang kepada kita di sini juga sebagai ungkapan kasih. Saling melayani. Karena kita sebagai orang Kristen, hal yang paling utama adalah saling mengasihi. Kalau sesama atau seseorang yang tidak mengasihi sesamanya, akan terlihat jelas bahwa ia pun tidak mengasihi Allah. Allah
adalah salah satu pribadi yang memberikan motivasi atau gambaran kasih Allah, adalah gambaran kasih sendiri kepada manusia. Oleh karena itu, hendaklah di dalam keluarga kita saling mengasihi satu sama lain, tidak saling membeda-bedakan, tetapi bersatu, saling melayani, bukan untuk mendapatkan pujian bahwa sayalah yang terbaik, tetapi memberikan, saling melayani sebagai saudara, karena melaluinya kita mendapatkan tempat dan kebahagiaan. Semoga amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita satukan semuanya melalui mengungkapkan semuanya lewat doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengalir yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupannya kekal. Amin. doa umat. Allah adalah pangkal kasih. Kami hendak memanjatkan doa-doa kami, kiranya Engkau mendengarkannya. Bagi pemimpin gereja dan negara, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana memberkati dan mendampingi para pemimpin gereja dan negara, sehingga mereka selalu setia mengutamakan kesejahteraan rakyat dan umat demi menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mencari kebenaran, semoga Allah Bapa yang Maha Baik berkenan menuntun orang-orang yang mencari kebenaran, sehingga mereka menemukan kebenaran sejati di dalam Kristus yang hadir di tengah dunia bagi keselamatan manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang cacat, sakit, dan terpencil, ya Bapa, semoga orang yang cacat, sakit, dan terpencil senantiasa dilindungi oleh kasih Bapa melalui kebaikan hati banyak orang yang setia mendampingi dan meringankan beban dan penderitaan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga berkat kasih karunia Allah Bapa yang Maha Baik yang tidak pernah meninggalkan kita, semakin menegakkan iman, pengharapan, dan kasih kita dalam mengarungi kehidupan yang kadang terlihat gelap serta menakutkan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Sudi kiranya Engkau mendengarkannya dan mengabulkannya, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita satukan lewat doa yang diajarkan Kristus kepada kita.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas lindungan-Mu kepada kami sepanjang ibadat kami pada malam hari ini. Semoga melalui permenungan yang telah kami renungkan bersama ini meneguhkan iman kami untuk selalu mengasihi sesama, mengasihi keluarga, agar terciptanya keakraban dan keharmonisan di dalam keluarga kami. Berkatilah usaha dan niat kami, pekerjaan kami, agar selalu memberikan kami rezeki yang cukup di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah kami, jauhkanlah kami semua dari mara bahaya, dan lindungilah keluarga kami pun dimanapun mereka berada saat ini. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Selamat Malam. Tetap begitu. Terima kasih. Saatnya saling memberikan komentar. Baik buruk. Baik, terima kasih anak Santus yang pada malam hari ini menghimpun kita keluarga Mandea yang datang dari Atambua. Kebetulan malam ini hadir bersama kita. Kami bersyukur karena pada malam hari ini anak Santus menghimpunkan kami di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biasanya kebiasaan di rumah kami memang berdoa, hanya sering lupa baca kitab suci dan merenungkannya. Sehingga saat-saat seperti ini tepat sekali anak-anak yang sudah duduk di bangku pendidikan datang membawa terang bagi kami, sehingga dalam keluarga kami dimotivasi untuk sering membaca kitab suci dan merenungkannya. Itu suatu hal yang positif untuk kami orang tua, memberikan teladan yang baik kepada kami, sehingga kitab suci ini jangan sampai kami hanya simpan di rak, hanya laba-laba ini penuh debu, sedangkan untuk membaca dan merenungkannya jarang sekali. Jadi itu terima kasih, ini adalah suatu motivasi yang bagus kepada kami orang tua, membawa kakai supaya kami juga sering membaca Alkitab dan merenungkannya. Mungkin itu satu dua hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dari mama, dari untuk anak mama juga dan adik ini tidak sangka-sangka bahwa malam ini kita mau doa bersama. Hanya itu malam yang kamu di situ, saya juga tidak bilang
apa mau kapan, tapi tiba-tiba saya bilang tanggal 5. Akhirnya mama ikut yang saya janji. Tadi saya bilang tidak janji juga, tidak jadi juga, nanti kita sudah janji nanti bagaimana. Dan pas juga untuk malam ini kita berdoa. Mama juga terima kasih banyak atas kebersamaan kita semua di sini. Walaupun tidak hari juga, anggaplah cuma hari pada malam. Amin. Terima kasih. Jadi mungkin dari Om tambah sedikit, ini kritik saran untuk kakak. Mohon maaf, satu hal yang untuk kakak Santus dalam menyampaikan ibadah, menyampaikan sesuatu ke publik ataukah ke umat jemaat, satu hal yang kakak tinjau lihat di dalam kumpulan atau di dalam umat, Anda adalah imam, sehingga imam itu tidak bisa ada sesuatu yang terganggu. Jadi rileks, bawakan sesuatu dengan rileks, tidak ada beban, tidak dibebani. Ini masukan kakak, sehingga ini Om lihat satu hal yang kakak bawakan itu adalah, minta maaf, ini agak kaku. Saya minta maaf kakak ya. Nah, Kritik saran. ini Om hanya masukan, jangan kaku. Anda adalah imam. Imam itu Yesus. Dia berkata apa adanya tentang kebenaran. Mengajarkan orang dalam hal kasih dan kebenaran. Sehingga anak adalah seorang imam yang memberikan pengajaran kepada murid. Dan kami tidak tahu apa-apa. Ini minta maaf. Mungkin agak masuk sedikit karena kelihatannya agak kaku. Jadi santai. Anda guru, kami murid-murid yang tidak tahu apa-apa. Nah, itu satu persoalan. Yang kedua, kalau bisa tingkatkan ibadat ini, walaupun ini adalah mungkin untuk skripsi, tapi setelah itu mari bangun kebersamaan dalam keluarga. Kami harapkan itu 1, 2, 3, sehingga ilmu yang didapat di bangku kuliah jangan mati, tapi amalkan ke masyarakat. Itu tolong satu hal, sehingga ini verifikasi 1, 2, 3 jurusan masing-masing, sehingga di dalam kebaktian begini kami bersyukur dan terima kasih bahwa kami dipimpin. Kami dipimpin, merasa terpimpin. Kami merasa memiliki bahwa anak kami ini tidak percuma sekolah, tapi ilmu yang dapat dari bangku kuliah dia amalkan ke masyarakat. Nah, itu dua. Yang kedua, yang ketiga, ini yang ketiga loh. Nah, yang ketiga, dalam masyarakat ini ada jenjang. Kami kelas 1, kakak kelas 2, dan seterusnya. Ada S1, S2, ada S balok. Kami ini S balok. Kalau di dalam masyarakat ada sekarang PPM atau PKN, ada di situ OMK. Itu fungsi kontrol anak harus di situ. Bagaimana mengamalkan ini pada OMK di sini?
ajarkan mereka hal-hal tentang kebaikan. Kita anak sekolah loh, bukan orang kampung. Beda cara berpikir orang kampung dan orang sekolah beda. Bagaimana kita merubah cara berpikir orang di kampung? Itu PR untuk anak-anak sekolah. Tolong datang ke kampung dan ikut membaur seperti orang kampung. Itu bodoh. Itu bodoh. Tapi di mana kita bersama-sama? Saya orang tua, ya tetap kita orang tua. Anak muda di situ anak muda. Sama-sama orang tua kita boleh bergabung. Orang bilang masuk ke kambing ikut mengembik. Kita menyatu dengan orang, tapi saya pribadi loh. Kita sama-sama kambing, tapi saya bukan kambing. Ya coba usi nanti jangan terlalu ini dulu, itu hal-hal yang teknisnya. Ini kita kasih masukan sehingga anak ini kita depan seperti apa. Oke. Nah, jangan terlalu. Nah, nanti anak dia bisa situasikan seperti apa. Oke. Ini malam kita ambil hikmah positifnya bahwa anak kita ini kita boleh beri pandangan, tapi jangan berlebihan dulu karena ini dia masih dalam bangku pendidikan, masih dalam tahapan pembelajaran. Nah, kecuali dia sudah gelar sarjana apa semua, itu kita kasih masukan kalau sebagai seorang yang mendapat pendidikan dan sudah dapat hasilnya, itu masukan itu mungkin kita kasih masukan. Tapi ini dia masih dalam tahapan. Dia belum bisa membedakan situasi yang kemana dulu. Ya toh, kita boleh kasih masukan tetapi jangan terlalu ya, karena dia supaya dia belajar dari yang sederhana seperti ini dulu. Dia dalam keluarga nanti keluar di lingkup yang akan lebih luas lagi. Nah, seperti itu sehingga dia punya wawasan berpikirnya ini mulai dari kelompok-kelompok kecil. Kelompok seperti dalam keluarga dia akan berkembang mungkin ke KUB, ke TPL, dia himpun yang masyarakat apa. Dia sudah terbiasa di dalam keluarga. Ini tujuannya dosen memberikan tugas begitu. Tujuannya seperti itu. Kita harus mulai dari keluarga. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih. Mungkin masukan-masukannya itu bagus, tapi levelnya mungkin masih akan ke atas lagi. Ini kan baru semester 5 mau menjelang ke 6. Jadi mesti ke 7 ke 8 sampai dong sudah kita akan kasih pandangan yang lebih ini lagi sesuaikan dengan tingkat pendidikan kami. Jadi seperti itu. Sudah keluarga baru. Ya. Baru ke lingkungan bagus lah. Gitu di saat-saat macam hari raya. Ya. Ada Seperti pun itu. tugas untuk dia Ini jalani. tahapan pembelajaran dari kelompok kita keluarga ini kita kalau satu-satu basis terkecil ini adalah keluarga sehingga indan wena fena kole baru kita keluar ke yang agak lebih ini. Nah, di situ kita mulai menilai pembawaan anak ini seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Oke, kakak siap? Siap. Hormat. Terima kasih atas masukan komentar. Sebenarnya juga bagus, maksudnya komentar yang mungkin dalam ibadat seperti tadi mungkin terlalu tegang atau mungkin tambahkan senyuman kah atau bagaimana itu supaya saya juga tahu kalau ternyata dalam ibarat tadi itu ternyata iya betul tadi saya tidak buat ini yang kurang. Tapi terima kasih untuk masukan dan juga motivasi, dan itu sebagai pembelajaran bagi saya. Hanya itu saja. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lain lagi Mungkin bapak Karena sama mama begini, kah? karena ini kita cerita pengalaman di masyarakat. Karena oleh anak-anak sarjana sekarang ini, kalau sampai sudah itu datang tidak bisa omong. Ya. Itu yang kita tidak harapkan. Kalau oleh kamu sudah belajar seperti ini berarti dasarnya sudah ada. Nah, menghadap dengan umat, menghadap dengan masyarakat. Nah, situasi seperti apa kita bisa menyesuaikan diri.
Tapi kalau anak-anak yang saya lihat acara-acara wisuda dikasih kesempatan untuk omong, saya tidak bisa. Nah, itu berarti selama di bangku pendidikan ini kamu tidak dilatih untuk berhadapan dengan orang lain. Nah, itu membuat mental kita, mental ini menentukan sekali. Mental ini. Nah, contohnya saja kita baca-bacaan di atas mimbar hari-hari Minggu. Kadang-kadang anak-anak serjana kita suruh, bapak saya tidak bisa. Karena mental tidak sering biasa memimpin. Nah, dari mulai kelompok-kelompok kecil ini, sehingga ini bagus untuk kamu tingkatkan ini sehingga sudah terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa dari lingkungan kecil seperti kita jalan keluar menghadap umat yang begitu banyak, mental kita sudah dibina, diuji, dan kita pasti bisa. Nah, yang penting percaya diri bahwa bilang saya ini bisa. Nah, seperti itu. Mungkin sedikit dari mama, kalau bisa kakak dengan adik yang sementara menjalani pendidikan di bangku kuliah di Stipa sana, ini harapan dari mama. Kalau memang ada liburan, mau libur Natal atau libur Paskah ataupun hari-hari raya apa, kami harapkan kalau datang jangan hanya untuk memperoleh nilai saja yang kakak mereka kumpulkan kami orang tua. Kalau dapat, artinya sebelum kita makan malam bersama, kakak mereka mengajak mama, bapak, mari. Sebelum ini, begitupun artinya kakak dong ini menjalankan tugas ataupun belajar untuk ke depan, dan juga melatih adik-adik yang nanti sempat hadir dalam saat itu juga. Oh, sekarang saya punya kakak dong, mereka begini. Datang pulang dari sekolah, sebelum makan kakak ajak kami berdoa. Sebelum berdoa ada artinya pendalaman iman sedikit lah begitu. Yang mama harapkan jangan hanya kakak mereka mau memperoleh nilai atau tugas diberikan dari sana, perintah dari sana baru lakukan. Mari kakak dong mereka dapat ilmu di sana, walaupun tidak diperintahkan, tidak mendapat tugas, mari kakak dong inisiatif sendiri. Mama, ini malam kami mau masuk, datang ke PAH, kita semua ke PAH atau di USI atau di Mama Indah. Nanti mama datang, oh panggil PAH, panggil USI, panggil keluarga yang ada, mari kita makan sama-sama. Cukup kita makan sama-sama, kakak dong berbagi pengalaman begitu, supaya mama dengan bapak dong, om dong, kalau PAH dong masih ada, artinya ada masukan-masukan untuk ke depan. Bagaimana kakak mereka dengan adik-adik ini ke depan mau bagaimana caranya berbicara di depan, awal dari mana, berakhir di mana. Itu mungkin mama harapkan supaya sesering artinya datang, biar hari Sabtu pulang mau ambil artinya uang pulsa atau makanan pun, mari sebelum ini kumpulkan mama dong, kita beruling satu kali di sebelah, di sini, di PAH, di rumah, di mama. Sedangkan mama ini jauh, bersyukur mama unu nen binema kepenkit kita ini, kita bahagia. Mama ini bahagia sekali karena ini malam kita bisa berkumpul. Terima kasih. Jadi malam tahun baru saya mau uji Nona, sebelum harus siap doa. Bisa atau tidak bisa harus siap doa. Harus siap. Nah, Bukan itu mama melatih. dengan bapak dong mau artinya mau Melatih ini kita apa? supaya bisa. Artinya bukan hanya saya harus bisa, tetapi ini satu dorongan. Dorongan supaya oh ternyata ini nanti setelah ini baru mama dengan bapak, om, tante dong bilang kakak nanti begini, apa bisa begini atau bagaimana. Nah, artinya orang bilang pendidikan boleh di atas tapi pengalaman juga menentukan. Ya. Dari awal suruh laksana, Ya. mungkin ada ketagihan Akan jalan itu. Ya. Mama kan rasa Ya. dari awal. Legion. Awal buat Bisa pimpin doa. Bisa pimpin. Langsung terbiasa toh. Nah, saya harus buat. di sekolah di imam kami berarti ilmu itu mati. Mati. Perlu. Dan juga jangan sampai bilang saya ini anak kuliah, untuk apa saya terlibat dengan kici-kici di sini. Buang ini bahasa dan ini sifat. Tidak boleh. Namanya kita artinya oleh usia dan datang bergabung, terlibat dalam urusan agama, urusan pemerintah, terkecuali adat. Adat itu kalau memang
situasi yang bagaimana mau ikut-ikut, tetapi kalau untuk yang gereja agama dengan pemerintah ini, mari jangan minder. Bukan kita mau sorong diri untuk orang mau tunjuk kita, mau pilih kita, tetapi mari kita hadir di situ. Nah, jangan sampai seperti anak-anak yang artinya jangan sampai dat kuliah yang saya ini di kota, untuk apa saya bergabung dengan anak di kampung. Bahasa itu Macam begini dia banyak malu suara. ya. Duduk begini dia tidak mau omong. Ya. Dia malu suara, dia tidak mental. Ini semua ini Ah, dong susah lihat mereka dan dong ya SMA saja jadi dong mau omong tidak mau kita dengar dong punya suara. Jadi ini Yang berkat kamu lain harap supaya kita bisa ini. Ini awalnya kakak. Awal dari ini malam ini kakak awal dan keluarga. Awal dan keluarga. Tingkatkan budi sedikit. Dan gayanya yang kurang. Jadi bagaimana anak menganalisa yang tadi mama, bapak, dan om juga mungkin agak kasar. Tapi tujuannya ke sana, arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Sehingga ini tahap pembelajaran. Terima kasih anak karena ini momen yang paling bagus. Sehingga kami harapkan datang jangan seperti yang mereka kemarin atau yang mereka sekarang ada. Nah, harapan di kampung ini siapa lagi? Kalau memang anak lo ini tidak mau belajar bukan hanya di bangku sekolah, tapi mari belajar KTM di masyarakat juga. Ada yang baik, lebih baik di kampung. Hal-hal baik ada di kampung. Di sekolah mungkin teori. Nah, prakteknya itu baiknya ada di kampung. Ini sekarang ini kita sama-sama di sini. Jadi ini hal yang paling baik. Mudah-mudahan ke depan 1-2 minggu libur, om kita sembahyang di sana. Oke siap. Mama kita sembahyang di sana. Oke siap. Fina kok 30 menit. 37 menit. Nanti edit yang agak sedikit edit. Semua baik. Semua untuk baik. Terima kasih. Itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk masukannya dari Bapak dan Mama. Ini sebagai pembelajaran untuk saya dan semoga kedepannya lebih baik. Amin.